Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Fiverianto, mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya membuat learning management system dari moodle.com. Nah, di sini saya menggunakan situs genomia.com, dimana di situ kita bisa mengakses atau membuat learning management system dengan gratis. Nah, ini berikut adalah tampilan awal dari genomia.com itu sendiri. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial dari awal bagaimana membuat situs learning management systemnya. Lalu setelah itu kita menambahkan kurs dan lain-lain. Dan untuk di sini ada tampilan create your site. Nah, di create your site ini untuk URL-nya kita bisa isi bebas sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini saya mengisikan belenia.genomia.com. Emailnya di sini saya menambahkan email saya sendiri. Nah, setelah itu kita bisa memilih language, yaitu English, terserah. Nah, di sini saya memilih English atau Indonesia. Nah, setelah itu kita centang I have read and agree with the terms and conditions, karena kita menyetujui apa yang diatur oleh sistem genomia.com itu. Lalu kita create site. Nah, karena saya sudah pernah membuatnya, kita langsung buka situsnya. Nah, di sini tampilan awalnya kita adalah sebagai admin. Dalam mode admin ini kita bisa mengubah tampilan yang ada dalam learning management system ini. Nah, untuk menambahkan course-nya kita klik set administration, kita scroll ke bawah, lalu kita pilih course. Nah, di menu course ini kita akan memilih manage course and categories. Kita klik. Nah, di menu course ini, karena saya sudah pernah membuat beberapa course, di antaranya ini saya coba-coba ya. Lalu kita klik edit agar course-nya lebih jelas lagi. Nah, di sini saya mengeditnya. Untuk kategori name-nya kita isikan mata pelajaran sebagai contoh saja. Lalu untuk deskripsi kategori ID number itu bebas mau diisi atau tidak, terserah dari kita. Lalu kita klik save. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, yang tadinya miscellaneous itu yang tidak jelas sudah kita edit menjadi mata pelajaran. Nah, di sini terdapat beberapa course. Nah, kita hapus terlebih dahulu course yang sudah pernah kita buat. Kita hapus, continue. Lalu setelah itu setelah sudah dihapus tadi, untuk menambahkan course yang baru kita klik course subkategori dari mata pelajaran tadi. Nah, itu kan baru kita menambahkan kategori. Nah, untuk membuat subkategori dari mata pelajaran itu sendiri kita klik create new subkategori. Nah, di sini kategori name-nya misalkan kita menambahkan matematika. Setelah itu kita scroll ke bawah. Untuk deskripsinya bebas mau diisi atau enggak, itu terserah. Nah, setelah kita membuat kategori name-nya, kita klik save. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini sudah ada mata pelajaran matematika. Mungkin kita tambahkan subkategori lagi beberapa ya, agar tidak cuma satu subkategorinya. Kita tambahkan bahasa
Indonesia. Lalu klik, terus kita tambahkan lagi bahasa Inggris. Kita create kategori ya, karena koneksinya agak ini jadi kita sedikit menunggu ya. Nah, di sini sudah ada 3 subkategori di kategori mata pelajaran, yaitu ada matematika, mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Nah, untuk meng-create course-nya, kita di samping kanan itu ada tulisan create new course. Nah, kita klik create new course-nya. Nah, course for, nah di sini ada course kategori. Kita pilih course kategorinya ini akan masuk ke mata pelajaran atau mata subkategori mata pelajaran itu. Nah, kita pilih mata pelajaran matematika. Untuk course name-nya, full name-nya mungkin kita akan matematika dasar. Nah, untuk course matematika dasar ini, untuk yang lain mungkin bisa diisi terserah dari diri kita. Di sini course start date-nya itu, course dimulainya itu mulai tanggal 10 Mei 2021, untuk berakhirnya itu 10 Mei 2022. Untuk deskripsinya bisa diisi atau tidak. Ini saya memilih mengisikan deskripsinya itu pada tahapan ini siswa SMA Negeri 1 Belik kelas 10 akan mempelajari mengenai matematika dasar. Nah, deskripsinya sudah diisi. Untuk course image-nya silakan bisa di upload atau tidak, itu bebas. Untuk course formatnya, di sini kita bisa memilih dimana format dari course-nya ini. Terdapat beberapa format. Memilih topik format ya. Formatnya itu untuk topik seperti topik, jadi setiap pertemuan atau setiap section itu nanti ada topiknya tersendiri. Untuk nomor sectionnya saya pilih ada 5 section ya, karena ini sebagai contoh saja, sebagai tutorial saya pilih 5 section. Terus untuk appearance, files and upload, completion tracking itu bisa silakan dieksplor sendiri. Lalu kemudian kita klik save and display. Nah, di sini terdapat kesalahan, yaitu karena di sini terdapat tanda seru. Nah, di sini artinya tanda seru itu harus diisi, tidak boleh dikosongkan seperti ini. Nah, mungkin untuk terjadi kesalahan lagi, kita isikan MTK DS sebagai short name dari course ini. Save, lalu klik save and display, dan kita scroll ke bawah, lalu klik proceed to course. Nah, di sini tampilan dari course-nya itu ada announcement, topik 1, topik 2, topik 3, topik 4, topik 5. Di situ sesuai yang kita atur tadi, yaitu dengan metode topik atau section. Jadi di sini akan setiap pertemuan itu akan ada topiknya. Nah, di sini di course kategori tadi, untuk yang belum ada course-nya itu ada tulisan 1 dengan topi yang biasa dipakai wisuda dengan simbol seperti itu menandakan ada sebuah course yang sudah kita buat. Untuk yang belum itu ada belum terisi atau 0 ya di situ. Lalu di sini langkah selanjutnya kita akan menambahkan user, dimana user ini nanti yang bisa menjadi role sebagai guru, admin, atau
sebagai siswa. Nah, kita klik set administration, kita klik user. Setelah itu di sini ada dua metode untuk menambahkan user. Yang pertama itu ada add a new user. Di sini add a new user sendiri itu adalah menambahkan user secara manual. Nah, yang kedua itu adalah upload user. Untuk upload user ini kita memiliki sebuah data di mana user yang akan ditambahkan di situ, beberapa data siswa. Nah, data itu nanti akan kita jadikan sebuah file lalu kita upload di sistem belena.genomio.com ini. Nah, untuk yang pertama kita akan menunjukkan add a new user, yaitu menambahkan user secara manual. Nah, di sini untuk username-nya kita bebas, kita ketikkan username-nya guru. Nah, untuk choose an authentication method ini adalah manual account. Nah, untuk passwordnya kita tambahkan password sesuai dengan aturan dari Belena Genomio, yaitu harus ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan sebuah simbol. Dan jangan lupa klik enter agar passwordnya bisa di save oleh sistem. Kemudian untuk first name-nya kita isikan nama saya Viv. Untuk surname-nya itu bisa nama belakang atau yang lain, kita klikkan Haryanto. Dan untuk email address-nya itu email saya sendiri atau email yang mungkin belum ada. Di sini saya haryanto@belena.com untuk emailnya. Kemudian untuk user picture-nya itu bebas mau diisi atau tidak. Saya tidak akan mengisi itu. Lalu setelah itu kita klik create user. Nah, di sini terdapat kesalahan, yaitu only lowercase letters allowed. Nah, di situ artinya tidak boleh kita memakai huruf kapital. Jadi kita ubah huruf G-nya ke huruf kecil. Karena aturan dari sistem sudah seperti itu, jadi kita ubah. Kemudian kita scroll ke bawah, klik create user. Setelah kita menambahkan user tadi, di sini akan ada tampilan dua user, ada admin user, ada Ovi Varianto. Nah, Ovi Varianto sendiri ini belum kita masukkan ke dalam role atau kita kategorikan sebagai admin kah, student kah, atau teacher, itu belum kita kategorikan ke sana. Nah, untuk metode yang kedua kita bisa pilih set administration kembali, terus user, lalu upload user. Nah, di sini kita disuruh mengupload sebuah file yang berisikan data-data siswa atau data-data user yang sudah kita dapat, dan datanya itu harus disimpan dengan format .csv. Nah, kita pilih upload file, choose file, kita pilih filenya. Nah, setelah itu untuk CSV delimiternya itu bebas, kita mau koma, titik koma, atau titik dua itu terserah. Di sini saya memilih koma ya, karena dengan formatnya. Kita klik upload user. Setelah kita klik upload user tadi, kita di sini akan ditampilkan beberapa user yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, di sini ada 7 user ya. Sebagai contoh saja, di sini baru 7 user. Itu ada Andri, Ardi, Indri, Irfan, Iza, dan Ovi Varianto. Nah, setelah itu kita akan mengkategorikan user-user tersebut apakah masuk ke kategori admin, guru, ataupun siswa. Untuk menambahkan role dari user tadi, kita klik set administration, lalu kita kembali ke course yang sudah kita buat tadi. Di sini ada tombol setting ya,
kita pilih course dimana kita akan menambahkan role. Saya pilih matematika, kemudian saya pilih matematika dasar, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada tombol enroll user, kita klik. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada tampilan tombol klik enroll user, kita klik. Kemudian kita cari user mana yang akan kita tambahkan ke dalam course ini. Nah, kita pilih usernya, kita Indri, Isa, Andri, Ardi, Irfan. Oke, sudah 5 user yang akan kita kategorikan ke dalam siswa di course matematika dasar ini. Kemudian kita klik, enroll user. Nah, setelah itu di sini akan ada tampilan user-user yang sudah kita kategorikan roles-nya. Di sini roles-nya adalah sebagai mahasiswa. Maksudnya sebagai student atau siswa. Nah, kita tambahkan satu user lagi sebagai guru. Kita klik enroll user, kita pilih usernya yaitu Ovi Varianto. Untuk assign role-nya kita ganti sebagai teacher, lalu enroll user. Nah, di sini sudah ada 6 user sebagai siswa dan guru. Setelah itu kita logout, kita klik logout, kita isikan username guru tadi, guru. Kemudian kita ketikkan password yang sudah kita setting tadi di ketika add a new user. Kemudian klik remember username-nya, itu tidak bisa di checklist, lalu kemudian login. Nah, ini adalah tampilan kita dalam ketika kita menjadi guru. Nah, di sini ada gambaran kursus dari course yang sudah kita buat, ada matematika dasar, kita klik. Nah, di sini ada tampilan announcement topik 1 2 3 4 5. Karena kita tadi membuat sesuai dengan section ya. Jadi, nah di sini di mode guru ini ada hidupkan mode ubah. Itu digunakan untuk mengubah atau mengedit dari topik-topik yang sudah kita atur dengan menggunakan admin tadi. Nah, di sini kita akan mengubah topik 1 terlebih dahulu. Nah, kita ubah menjadi topik 1 yaitu logaritma. Kita save, kemudian setelah itu kita bisa menambahkan aktivitas atau sumber. Kita klik. Nah, di sini kita bisa menambahkan beberapa aktivitas, bisa buku, file, forum, ataupun penugasan. Nah, sebagai contohnya di sini saya akan menambahkan file terlebih dahulu. Di sini saya akan mengupload file untuk dipelajari siswa agar nantinya siswa dapat mengakses file ini untuk dipelajari sehingga siswa paham logaritma ini itu nanti seperti apa. Untuk filenya kita beri nama logaritma dasar misalnya. Kemudian untuk deskripsinya itu bisa diisi atau tidak, terserah. Di sini saya akan mengisi deskripsinya. File ini berisi mengenai logaritma yang nantinya akan dipelajari di pertemuan pertama.
kemudian kita scroll ke bawah, kita checklist tampilkan deskripsi di halaman kursus agar nantinya deskripsi ini bisa tampil di kursus. Kemudian upload berkas, upload file, kita pilih filenya. Di sini saya memilih random ya, karena saya belum menyiapkan file-file yang akan diupload nantinya. Di sini untuk penyelesaian aktivitas, kita bisa memilih apakah checklistnya nanti itu bisa dilakukan secara manual oleh siswa atau dilakukan otomatis oleh sistem. Nah, di sini saya akan memilih yang aktivitas otomatis lengkap apabila kondisi terpenuhi. Di sini artinya ketika siswa membuka file tersebut, maka itu akan terchecklist otomatis oleh sistem. Nah, kita kembali ke kursus. Di sini sudah ada tampilan file yang sudah kita upload, yaitu logaritma dasar. Kemudian deskripsinya itu ada di bawah. File ini berisi mengenai logaritma yang nanti akan dipelajari di pertemuan pertama. Nah, di sini ada tombol checklist yang nantinya akan diceklis otomatis oleh sistem ketika siswa sudah mengakses file yang kita upload tadi. Untuk mematikan mode ubah dari topik-topik ini, kita scroll ke atas, kita klik matikan mode ubah. Nah, di sini kita tidak mengedit lagi. Kemudian setelah itu saya akan login sebagai siswa. Kita keluar dan kita kembali ke halaman login. Kita ketikkan user siswa tadi yang sudah kita inputkan ke dalam sistem. Kita hapus username-nya, kita isikan, kemudian passwordnya kita isikan yang sudah, dan klik login. Nah, di sini kita sudah login sebagai siswa. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini di kursusnya ada tulisan 0%. Ini menandakan bahwa kursus ini belum kita selesaikan. Kursus ini kita belum selesaikan oleh siswa tersebut. Nah, kita buka kursnya, kita scroll ke bawah. Di sini ada kotak checklist. Kita coba klik satu kali, tidak bisa, dan ternyata itu akan diceklis oleh sistem ketika kita membuka file. Nah, bedanya siswa dengan guru itu di sini tidak ada hidupkan mode ubah seperti yang sudah tadi kita lakukan dalam mengubah topik-topik yang ada di kursus ini. Kemudian kita coba buka filenya, kita klik, kita klik filenya. Nah, setelah kita mengklik course yang sudah kita akses tadi, maka di sistem ini akan terchecklist otomatis oleh sistem. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di menu siswa ini kita lihat matematika dasar sudah 100% komplit. Di sini karena kita sudah mengakses file yang sudah diupload dari guru tadi. Nah, kita logout, kita keluar ke halaman login kembali. Nah, mungkin sekian tutorial dari saya bagaimana cara membuat learning management system melalui genomio.com ini. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mengembangkan e-learning agar situasi dan kondisi seperti ini tuh bisa lebih mudah lagi dalam melakukan pembelajaran melalui e-learning ini. Apabila saya terdapat kesalahan dalam melakukan tutorial ataupun yang lainnya, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.